Pemirsa, putusan MK tentang ketentuan persentase ambang batas parlemen menuai pro dan juga kontra, terutama ketika putusan tersebut dibandingkan dengan putusan MK soal persyaratan usia calon presiden, calon wakil presiden yang langsung berlaku di pemilu 2024. Mengapa MK harus membedakan pemberlakuan putusan soal ambang batas dengan batas usia cawapres? Kita akan membahasnya setelah bergabung bersama kami juru bicara Partai Solidaritas Indonesia, Mas Dede Prayudi, dan pakar hukum tata negara, Mas Refli Harun. Selamat malam, Mas Dede dan juga Mas Refli. Selamat malam. Oke, saya akan awali diskusi dari Mas Refli terlebih dahulu, mengutip dari yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD. Tradisi hukum di dunia di mana perubahan yang menguntungkan atau merugikan harus berlaku di periode berikutnya. Kenapa? Untuk putusan ambang batas parlemen, pendekatan itu bisa berlaku, sementara untuk putusan soal batasan usia cawapres justru berlaku sebaliknya. Mas Refli. Iya, saya ingin memulai prinsip pemilu dulu ya, tidak mengikuti Prof. Mahfud. Jadi prinsip pemilu itu harus predictable proses dan unpredictable result. Jadi prosesnya itu harus bisa kita prediksikan, fix, ajak, sementara resultnya ya bergantung pada sebuah proses pemilihan yang jujur dan adil. Nah, kita tahu bahwa dalam konteks parliamentary threshold ini, semua peserta pemilu dari awal sudah tahu bahwa ambang batas itu ditetapkan 4%. Dan kita tahu bahwa proses berpemilu sudah sampai pada tahap penghitungan suara. Jadi kalau seandainya MK kemudian mengatakan ambang batas itu dihapuskan atau ditinjau ulang dan kemudian baru berlaku di 2029, menurut saya putusan itu sudah tepat, ya, tidak memunculkan yang namanya katakanlah kekacauan, karena kan orang menghitung kursi dengan hitungan-hitungan penerapan parliamentary threshold. Dan kita perkirakan bahwa yang lolos ya 9 atau 10 partai lagi saja begitu. Oke, ya, bagaimana dengan kemudian ternyata putusan ini berbeda perlakuannya ketika putusan soal batasan usia cawapres yang langsung berlaku saat itu? Ya, kita harus lihat bahwa kalau pakai teori predictable procedure tadi, maka yang benar putusan ini, yang tidak benar itu putusan sebelumnya. Harusnya kan putusan sebelumnya demi predictable proses seharusnya diberlakukan juga next election. Tetapi kita tahu bahwa ya banyak skandalnya lah kalau putusan 90. Nah, putusan ini menurut saya benar ya. Walaupun di society tentunya di pengamat atau di ahli hukum tata negara masih bisa berdebat tentang perlu tidaknya parliamentary threshold. Tetapi perkara debat itu nanti kita sesi selanjutnya, tetapi ini saya kira penerapannya sudah benar. Oke, Mas Dede, apakah kemudian pandangan Anda sama dengan Mas Refli yang mengatakan bahwa yang benar adalah putusan yang sekarang demi predictable proses? Ya, di beberapa poin memang saya sepakat ya dengan Prof. Refli, tapi kemudian kita juga harus melihat ya bahwa ada perbedaan timeline ketika kita berbicara soal putusan MK yang sekarang gitu, karena putusan MK yang sekarang ini sudah jatuh di tahap penghitungan suara seperti itu. Sementara putusan MK yang sebelumnya yang nomor 90 itu diputuskan sebelum bahkan masa kampanye dimulai, sebelum bahkan pendaftaran itu berproses, kurang lebih seperti itu ya. Jadi memang kalau perbedaan perlakuan, saya pikir ini dikarenakan ya itu tadi ya, karena proses pemilu 2024 ini memang sudah sampai di penghujung proses yaitu penghitungan suara. Apabila kemudian ya diberlakukan untuk pemilu 2024, nah ini sudah terlalu jauh offside. Jadi kami juga ya di PSI mengapresiasi putusan MK hari ini. Dan kami berpikir bahkan yang patut untuk disederhanakan ya, apabila memang tujuannya adalah penyederhanaan parpol di parlemen, itu bukan menggunakan instrumen parliamentary threshold, tapi penyederhanaan sistem pemfraksian di DPR RI. Kurang lebih seperti itu. Baik, Mas Refli, apakah betul ini hanya sekedar timelinenya sehingga perlakuannya berbeda seperti itu? Mas Refli, audionya bisa di-unmute. Ya, bolehlah berbeda pendapat ya. Begini, kalau kita lihat pemilu ini kan ada tahapan, ada prosesnya. Nah, tahapannya itu kurang lebih sama.
putusan 90 itu tahapannya adalah ketika pendaftaran kandidat, pendaftaran calon, ya. Jadi bahkan timelinenya hanya beberapa hari sebelum pendaftaran calon. Kalau ini timelinenya sebelum pengumuman hasil pemilu dan pembagian kursi nantinya serta calon terpilih. Ini timelinenya malah lebih jauh, masih ada beberapa waktu lagi sesungguhnya kalau kita hitung hari ya. Karena misalnya pengumuman hasil pemilu sendiri kalau menurut jadwal baru tanggal 20 Maret. Belum lagi kemudian kalau ada sengketa di MK, lalu baru kemudian penetapan calon terpilih. Masih panjang sesungguhnya dibandingkan timeline sebelumnya. Tapi yang namanya apa ya? Ya tentu kita sudah tahulah putusan 90 itu kontroversial dan MK sepertinya tidak mau mengulangi kontroversi di putusan mengenai parliamentary threshold ini. Sekali lagi ya, masih ada debat di masyarakat perlu tidak hanya parliamentary threshold, tetapi putusan yang diterapkan untuk 2029 menurut saya sudah benar. Oke, baik, kita kembali ke Mas Dedek. Mas Dedek, ketika kemudian P3, Perindro mendorong agar putusan MK soal ketentuan ambang batas parlemen ini bisa segera diberlakukan, ini kan sikapnya agak berbeda dengan PSI. Apa kemudian menjadi pertimbangan ya ketika kemudian kita tahu ada banyak ataupun ada sejumlah caleg-caleg PSI yang sebetulnya memiliki perolehan suara yang tinggi? Ya, PSI sependapat dengan MK pertama-tama ya bahwa putusan MK yang meniadakan pasal ya yang tentang ambang batas 4% ini untuk pemilu 2029 ini memang patutnya diterapkan itu setelah pemilu yang 2024 untuk ini selesai. Kenapa ya? Tadi sudah saya katakan bahwa pemilu 2024 ini sudah berproses begitu panjang gitu. Sekarang kita sudah di tahap, bahkan saya ya ikut menghadiri rekapitulasi pleno di KPU ya untuk tingkat nasional ya, penghitungan suara di tingkat nasional itu sudah dimulai. Sehingga pemilu ini sudah berjalan begitu jauh untuk kemudian aturannya kita ubah. Kurang lebih sih seperti itu ya. Apabila P3 atau kawan-kawan di Perindo berpendapat berbeda, ya tentunya lebih tepat untuk ditanyakan kepada mereka. Tapi satu hal yang pasti begini, kami sangat setuju apabila dikatakan bahwa parliamentary threshold 4% ini merugikan atau menggerus terwakilkannya suara-suara rakyat. Saya sudah menghitung ya bahwa ada lebih 13 juta ya suara rakyat pada 2019 kemarin yang terpaksa dalam tanda kutip terbuang ya atau sekitar 9,7%. Dan saat itu ya PSI mengusulkan bahwa sebaiknya penyederhanaan parpol ini yang dimana tujuan dari ini kan adalah penyederhanaan parpol kan ya. Penyederhanaan parpol ini sebaiknya tidak dilakukan dengan menetapkan ambang batas gitu, tapi dilakukan di tingkat pembentukan fraksi, seperti itu. Nah, kurang lebih sih seperti ini ya. Jadi saat ini PSI setuju bahwa aturan ini diterapkan pada 2029 dan itu dikarenakan pemilu kita sudah berjalan sebegini jauh ya, dan tidak mungkinlah kalau sudah sebegini jauh kemudian aturannya diubah. Oke, ini Mas kan Refli, berbeda dengan waktu putusan MK yang lalu ya, pendaftaran aja belum ya. Aturan kampanye belum diberlakukan karena memang belum masuk masa kampanye. Nah ini kan kampanye sudah selesai, pemilu sudah selesai, penghitungan di tingkat kecamatan itu yang terakhir adalah di hari ini ya, maka KPU pusat sudah melakukan rekapitulasi pleno untuk tingkat nasional. Kurang lebih begitu, Mbak. Oke, Mas Refli tanggapannya? Iya, sebenarnya kalau kita bicara tentang putusan parliamentary threshold ini ya, tidak ada perbedaan yang signifikan ya antara saya dengan PSI. Tapi saya ingin garis bawahi soal konsekuensi dari penghapusan atau peninjauan parliamentary threshold dari MK ini. Harusnya mereka konsisten juga kalau besok-besok kita mengajukan penghapusan presidential threshold, harusnya mereka batalkan juga itu presidential threshold itu. Karena sama-sama menghalangi partisipasi. Kalau parliamentary threshold membuat suara terbuang, kalau presidential threshold membuat partisipasi terhalang. Jadi sama-sama bisa ditinjau dari sisi demokratis, tidak demokratis. Jadi gitu.
Jadi mudah-mudahan nanti kalau saya berusaha membuat permohonan ke-32 kalinya mengenai presidensial threshold, Hakim Mahkamah Konstitusi sudah membuka diri untuk melihat bahwa presidensial threshold ini adalah salah satu hal yang membuat demokrasi kita mampet begitu. Oke, tapi ketika kemudian putusan MK kan mengatakan ini dikembalikan pada pembentuk ataupun pembuat undang-undang untuk menentukan ambang batas parlemen. Sebetulnya apakah ada angka yang ideal? Apalagi kemudian putusan MK kan tidak disertai dengan ketegasan tentang berapa angka ambang batas yang pas, Mas Refli. Ya, ini scientific proof ya. Jadi kalau kita mau menerapkan sebuah angka, memang harus ada hitungannya. Sebenarnya angka yang proporsional itu berapa? Tetapi untuk presidensial threshold, saya mengatakan angkanya harusnya 0. Untuk parliamentary threshold, kita lihat lagi. Saya setuju salah satu caranya adalah dengan penyederhanaan fraksi. Jadi misalnya kalau kursinya cuma 2 atau 3, tidak bisa bikin fraksi. Atau kalau mau kita bikin fraksi itu 3 saja jumlahnya misalnya. Jadi penyederhanaan itu di parlemen bisa melalui fraksi, bisa melalui parliamentary threshold. Tetapi memang kalau kita angka 4% itu memang banyak suara yang terbuang, bisa sampai belasan juta. Kalau mau 1-2%, sekali lagi scientific proof-nya apa? Kalau tidak bisa, ya lebih baik kita nolkan saja semuanya. Jadi parliamentary threshold 0 untuk 2029, presidensial threshold 0 juga 2029. Jadi semua dinolkan, partisipasi dibuka, yang paling penting adalah proses berpemilunya harus jujur dan adil. Nah itu yang kemudian kita katakan sebagai kepastian dalam prosedur, tetapi ketika kita hasilnya, itu unpredictable, tidak bisa dipaksakan atau tidak bisa didesain begitu. Oke, baik Mas. Jadi dari partai politik sendiri, kira-kira berapa besar ambang batas yang menurut Anda sesuai dengan prinsip sistem pemilu yang proporsional? Kita akan bahas, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan. Mas Dede, di parlemen sendiri selama ini parliamentary threshold ini selalu menjadi pembahasan yang alot di 2014, PT 3,5 di 2019 dan 2024 kemudian menjadi 4% seperti itu. Bagaimana kemudian menurut Anda ambang batas parliamentary threshold jika memang kemudian ini dibahas di DPR ketika kemudian nanti sidang dibuka? Apakah kemudian seperti apa yang sesuai dengan sistem pemilihan proporsional? Ya, begini Mbak. Yang menjadi concern atas putusan MK itu adalah ketika suara si caleg yang sudah cukup besar, kemudian caleg tersebut tidak lolos ke DPR hanya karena partainya tidak memenuhi ambang batas 4% tadi, kurang lebih seperti itu ya. Nah, sementara bahwa harusnya si caleg tersebut lolos, ini dia sudah mengikuti metode penghitungan yang disebut proporsional tadi itu loh. Sehingga ambang batas 4% ini mengacaukan kemudian apa yang sudah ditetapkan sebagai penghitungan proporsional tadi. Gitu. Jadi kami mempropos 2 ya. Yang pertama adalah dihapuskannya sama sekali ambang batas dengan catatan sistem pemfraksian tadi itu dibuat sederhana seperti yang sudah dikatakan oleh Prof. Refli ya. Apakah penyederhanaan tersebut berbasis jumlah kursi? Ya, mungkin bisa. Misalnya nih per hari ini di DPR RI kan partai dengan jumlah kursi terkecil itu adalah P3 dengan 19 kursi misalnya. Nah, mungkin ke depannya parliamentary threshold ini kita hapus, tapi kemudian fraksi itu tidak berbasis partai, namun berbasis jumlah kursi. Ya, nah ini mungkin bisa 30K, 50K, kami belum mengkajinya secara mendalam ini Mbak. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, tetap dengan parliamentary threshold ya, angkanya tentu di bawah 4%, tapi kemudian caleg-caleg yang jumlah perolehan suaranya itu kalau menurut perhitungan Senlik itu memenuhi syarat untuk lolos ke DPR gitu ya, tanpa dibantu oleh suara partainya, ini mereka tetap diloloskan dan dibuatkan satu fraksi tersendiri. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Jadi yang dipropos oleh PSI ya adalah 2 opsi ini. Tapi memang karena ini baru kita bahas ya, detail soal angka berapa dan lain-lain itu memang belum kami rampungkan. Tapi prinsipnya di situ. Yang pertama adalah dihilangkan sama sekali, kemudian penyederhanaan fraksi, atau tidak dihilangkan walaupun dikurangi, tapi bagi caleg-caleg yang seharusnya lolos ya,
dia tetap diloloskan dan dibentuklah satu fraksi. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Baik, Mas Refli, mana kemudian yang paling memungkinkan jika memang tujuannya adalah untuk penyederhanaan partai di parlemen, namun kemudian tidak menghalangi kedaulatan rakyat? Iya, sebenarnya kita jangan stuck dengan sistem pemilihan yang hari ini kita lakukan. Sebenarnya proporsional dengan daftar calon terbuka ini banyak persoalannya. Salah satunya adalah mudah sekali terjadi kecurangan karena unit yang dihitungkan banyak dan lebih sulit mengontrol pemilu yang jujur dan adilnya. Jadi ke depan menurut saya, tetapi tidak boleh ujuk-ujuk ya, dan tidak boleh diserahkan ke Mahkamah Konstitusi. Dewan Perwakilan Rakyat harus memikirkan suatu sistem pemilihan yang jauh lebih sederhana, lebih akuntabel, tetapi nilai demokratisnya tetap ada. Saya pernah menyorong misalnya, walaupun di sini terlalu teknis ya, tidak semua paham, tetapi misalnya sistem campuran atau MMP, Mixed Member Proporsional yang sekarang diterapkan di Jerman. Itu sesungguhnya lebih sederhana. Jadi nanti di surat suara itu ya hanya gambar partai politik dan satu caleg misalnya. Oke. Kalau sistem mayoritarian atau distrik ya terlalu ekstrim. Jadi sistem MMP ini tetap proporsional tetapi jauh lebih sederhana. Misalnya itu. Karena itu kita tidak bisa melihat parliamentary threshold itu terlepas. Harus dikaitkan dengan sistem pemilu apa yang akan kita terapkan. Kalau sistem pemilunya misalnya campuran, barangkali sudah kehilangan relevansinya parliamentary threshold ini. Apalagi kalau yang diterapkan sistem distrik tambah tidak perlu parliamentary threshold. Jadi sekali lagi, setelah pemilu ini kita harus lakukan sebuah evaluasi yang menyeluruh. Bagaimana kemudian kita bisa menyelenggarakan pemilu yang demokratis, yang jujur dan adil. Dan kadar kejujuran, keadilan, dan demokrasinya itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu kewajiban nanti anggota-anggota DPR yang akan terpilih untuk periode 2024-2029 ini. Oke, kita tunggu saja setelah putusan MK ini bagaimana respon dari DPR, hitung-hitungan seperti apa yang akan dilakukan untuk melihat ataupun mengkalkulasi ambang batas parlemen untuk pemilu 2029 mendatang. Terima kasih Mas Refli dan juga Mas Dedek telah berbincang bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.